Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam dan keberkahan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita telah sampai pada hadis ke-7 dalam kitab Arba'in An-Nawawi dan hadis ke-8 insyaallah. Ada dua hadis pada malam hari ini yang kita akan pelajari dan kita akan telaah dan diskusikan dari kitab Arba'in An-Nawawi. Yang pertama hadis ke-7 dari kitab Arba'in An-Nawawi, an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah ad-din an-nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Hadisnya cukup pendek, tetapi memberikan pengertian yang luas. Biasanya kita ada banyak kalangan kita, mungkin kita di sini juga insya Allah sudah menghafalkan walaupun sepotong dari hadis ini. Ad-din an-nasihah, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Dari awal hadis, an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah yang masuk di akhir-akhir sekitar tahun 9 Hijriah, yang bernama sebagai periwayat hadis ini yang bernama Ruqayyah Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah, karena anaknya namanya Ruqayyah dipanggil Abu Ruqayyah, namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah sahabat Nabi, mantan pendeta. Jadi beliau Kristen, awalnya Nasara, dan sebagai pendeta kemudian mendapatkan hidayah pada kurang lebih kalau tidak salah tahun 9 Hijriah. Kemudian memeluk Islam dan menjadi orang yang zahid. Zahid itu zuhud, orang yang tidak terlalu terlena dengan dunia, bukan melupakan dunia tetapi tidak dilenakan oleh dunia. Kemudian mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Biasanya ketika kita mendengarkan kata nasihat, maka akan terbayang dalam benak kita nasihat-nasihat seperti biasa. Padahal sebenarnya nasihat yang dimaksud dalam hadis ini itu cakupannya luas. Kalau kita membaca terjemahannya saja, tidak membaca syarahnya, maka bisa jadi membuat kita bertanya dan membuat kita pusing. Kenapa? Kita lihat lanjutan hadisnya. Ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Kata Rasulullah, agama adalah nasihat. Kata kami, para sahabat itu berkata, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, nasihat itu untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulullah, Rasul-Rasulnya, untuk pemimpin muslim, dan untuk amat ini, untuk khalayak umum. Yang menjadi pertanyaan, apa itu nasihat untuk Allah? Tidak mungkin kita menasihati Allah, tidak mungkin. Jadi ya, dan ini adalah terjemahan. Kata nasihat, an-nasihah dalam bahasa Arab bermakna khalisan. Khalisan artinya murni. Jadi biasanya kalau orang Arab mengatakan dhahabun nasihun, emas murni. Jadi ad-din an-nasihah, agama adalah sebuah kemurnian kalau secara bahasa. Biasa juga kita mendengar
Kata nasihat dari kata nasaha, ketika kita mendengarkan kata taubat nasuha, nah itu satu akar kata. Tidak mungkin taubat nasihat, biasa diterjemahkan taubat nasuha. Nah, berarti secara bahasa murni berarti benar-benar bertaubat, Nah, ketika kita melihat syarah para ulama, agama adalah nasihat, kata Rasulullah, untuk Allah, nasihat untuk Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah? An-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah artinya al-ibadatu lillah, beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menasihati Allah, tetapi ibadah kita murni untuk Allah, mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Murni kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Itu maksudnya ad-din, an-nasihah, agama adalah nasihat untuk Allah. Begitu pula untuk lillahi wa li kitabihi, untuk kitab-kitabnya, Taurat, Zabur dan lain-lain sampai Al-Quran. Apa maksudnya nasihat untuk kitab-kitabnya? Adalah al-imanu bihi, percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, sampai dengan Al-Quran. Berarti kemurnian akidah kita, kepercayaan kita murni percaya kepada Allah. Selain kita menaati perintah Allah, percaya juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan kitab suci sebelum Al-Quran. Karena kita sebagai umat Islam, kitabnya Al-Quran, kita juga harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sebelumnya untuk nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Itu maksudnya an-nasihah, nasihat untuk kitab, untuk rasul-rasulnya, sama dengan kitab-kitabnya. Nasihat untuk rasulnya adalah kemurnian akidah kita, kepercayaan kita untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengutus Rasulullah, tetapi mengutus rasul-rasul sebelumnya. Yang kita kenal umumnya adalah 25 rasul, 25 nabi, ya, dan 5 rasul ulul azmi, itu umumnya. Tetapi sebenarnya nabi itu ada ratusan ribu nabi, rasul juga ada ratusan rasul yang diutus. Tetapi yang wajib diimani adalah 25 nabi, 5 rasul ulul azmi. Wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Jadi tadi ketika iman kepada Allah, nasihat untuk Allah adalah at-ta'ah wal ibadatu lillah, ketaatan dan ibadah hanya karena Allah. Nasihat untuk para pemimpin, wali a'immatil muslimin, para pemimpin muslim, hampir sama nasihat kepada Allah. Yang beda adalah al-ibadah. Ketika nasihat untuk Allah yang dimaksud adalah ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah, maka nasihat untuk para pemimpin muslim dimaknai adalah ketaatan, bukan ibadah, tetapi ketaatan kita kepada para pemimpin muslim kita. Ya, at-ta'ah, ketaatan, dan juga bisa berarti nasihat secara umum. Kita memberi nasihat melalui jalan-jalan yang telah disediakan. Nah, ketaatan kepada pemimpin itu terkait dengan salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Yang menjadi unik adalah ketika nama Allah disandingkan dengan kata atiullaha wa atiur rasula, ada kata ar-rasul, wa ulil amri minkum, tidak ada kata ulil amri. Itu ada rahasia. Atiullah bermakna ketaatan mutlak, karena ada kata ati, taatlah kepada Allah. Jadi kalau diterjemahkan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan
pemimpin. Bukan dan taatlah, tapi dan pemimpin. Waw di situ wawul atfi. Wawul atfi dalam bahasa Arab itu dan berarti sama makna dengan sebelumnya. Cuma umpama saya dan Bapak Rahmat pergi ke masjid, berarti dua-dua harus pergi. Nah itu dan berarti bersanding. Nah berarti ulil amri, para pemimpin bersanding ketaatannya kita kepada Allah, kepada Rasul dan para pemimpin. Cuma tidak diikuti kata atiu untuk pemimpin. Nah, kata atiu untuk Allah, atiullah adalah kita diperintahkan ketaatan mutlak kita. Apapun yang dikatakan Allah, apapun yang diperintahkan kita, apapun yang diperintahkan Allah untuk kita, maka tidak ada pertanyaan dan tidak boleh lagi melanggar. Pokoknya wajib taat apapun yang diperintahkan oleh Allah. Atiullah sama dengan atiul Rasul. Ketika Rasulullah memerintahkan atau menyuruh kita melalui hadis-hadisnya, maka ketaatan mutlak tidak boleh dilanggar. Bedanya adalah ulil amri. Kenapa tidak ada kata atiu, tapi ada kata wa dan? Maksudnya adalah ketika para pemimpin muslim kita mengeluarkan aturan yang sejalan dengan perintah Allah, sejalan dengan perintah Rasulullah, maka ketaatan wajib mutlak untuk mengikuti pemimpin. Karena ada kata dan. Tapi ketika ada kebijakan dari pemimpin yang tidak sejalan dengan perintah Allah, tidak sejalan dengan perintah Rasulullah, maka tidak dituntut kita untuk taat pada pemimpin. Andaikan ada kata atiu ulil amri, maka wajib mutlak, tidak boleh ada pertentangan. Tapi Allah tidak menjadikan atiu, tetapi menjadikan kata waw. Selama aturan itu sejalan dengan perintah Allah, perintah Rasul, umumnya sejalan dengan perintah agama, maka wajib kita ikuti peraturan atau aturan yang dibuat oleh para pemimpin kita. Selama sejalan dengan perintah agama, sejalan dengan nasihat Rasulullah, perintah Rasulullah, sejalan dengan kemaslahatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh kecilnya, atiu wa ulil amri, kata wa ulil amri dan para pemimpin muslim, menaati para pemimpin muslim, itu bersifat umum. Selama dia sejalan dengan apa yang ide-ide dalam keislaman, ide-ide dalam Islam tentang hak asasi manusia, tentang menjaga nyawa, ya, menjaga harta, maslahah mursalah dalam Islam, maka wajib kita ikut. Contoh kecilnya, pemerintah membuat aturan ini supaya kita paham tentang aturan atau syariat yang dibuat oleh para pemimpin kita. Contoh kecilnya ketika pemerintah membuat aturan bahwa kita wajib memakai helm ketika berkendara, wajib berhenti ketika lampu merah. Itu aturan pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah aturan pemerintah itu bertentangan tidak dengan ajaran Islam, bertentangan tidak dengan perintah Allah dan perintah Rasul? Tidak. Ketika tidak bertentangan, maka wajib. Ada ulama mengatakan wajib mengikuti kata pemerintah karena ada kata wa ulil amri, karena tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan kita harus menjaga nyawa, menjaga diri, menjaga keselamatan, menjaga agama. Maka ketika ada perintah yang sama, walaupun aturannya beda, tetapi intinya sama, menjaga nyawa kita, menjaga keselamatan kita, dan itu juga diperintahkan oleh Rasulullah, Allah juga seperti itu dalam Al-Quran banyak sekali, maka itu wajib. Nah, aturan-aturan pemerintah seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu aturan manusia, tidak ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, tapi ayatnya bersifat umum. Wa ulil amri minkum itu atiullah wa atiur rasul wa ulil
nasihat untuk a'immatul muslimin adalah at-ta'ah, ketaatan kita kepada para pemimpin yang menjaga menjaga manusia, dan aturan-aturan yang dibuat itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kepada pemimpin setara dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada para pemimpin itu setara. Tapi ketika ada yang berbeda dan itu betul-betul bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah, baru boleh tidak diikuti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada siapapun ketika perintah itu untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta, maka tidak boleh ada ketaatan. Dan itu juga dipakai ketika umpama kita punya orang tua, kita berbakti kepada orang tua, mengikuti perintah orang tua, selama tidak ada perintah orang tua untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajib kita ikuti perintah. Tetapi ketika ada perintah untuk bermaksiat, untuk jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala, baru tidak boleh. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ta'atan li maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada siapa yang menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Itu. Kemudian dalam Al-Quran ada banyak sekali nasihat, kata nasihat dalam Al-Quran. Ada yang bermakna kemurnian, tetapi yang unik adalah karena nasihat ini arti istilahnya secara istilah adalah menginginkan perubahan. Nasihat adalah kemurnian dari kita kepada orang lain dengan cara menasehati untuk menginginkan perubahan yang lebih baik. Itu menginginkan perubahan yang lebih baik. Cuman yang uniknya adalah ada dua ayat dalam Al-Quran yang nasihat itu disalahgunakan. Nasihat itu disalahgunakan. Salah satu yang pertama, salah satunya adalah ketika iblis menggoda Adam. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Jadi iblis bersumpah kepada Adam bahwa saya, kata iblis, saya sebagai penasehatmu. Tapi ternyata iblis di sini menyalahgunakan nasihat. Karena nasihat pada dasarnya adalah membuat orang berubah menjadi lebih baik. Tapi ternyata iblis menyalahgunakan nasihat. Tapi menggunakan kata nasihat supaya apa? Supaya Adam dan Hawa mengikuti kata iblis. Jadi ceritanya ketika Nabi Adam ditempatkan di surga, datang iblis menggoda untuk memakan syajaratul khuld, buah yang kita kenal dengan istilah buah khuldi, ya, karena syajaratul khuld di dalam Al-Quran namanya buah khuldi. Ada yang mengartikan buah keabadian. Dari kata al-khuldi itu khalada, khalidun itu abadi, kekal. Jadi ada yang memaknai, cuman para ulama tidak sepakat dengan pemaknaan bahwa dimaknai dengan buah keabadian. Cuman Al-Quran mengatakan syajaratul khuld. Nah, ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, ya, untuk memakan buah khuldi, mereka Adam dan Hawa dua-duanya menolak pada awalnya. Nah, setelah digoda oleh iblis menggunakan kata saya sebagai penasehat, barulah tergoda. Nah, ada dua, ya, ini yang pertama. Jadi iblis menyalahgunakan nasihat. Jadi sebenarnya iblis tahu bahwa perbuatan ini cuma diputar balikkan oleh iblis, menyalahgunakan nasihat. Nah, jangan sampai kita manusia lebih licik daripada iblis. Bagaimana maksudnya lebih licik dari iblis? Adalah ketika kita tidak tahu bahwa itu bahaya, justru kita goda orang untuk berbuat bahaya.
Kalau iblis tahu bahwa itu bahaya, cuma memutarbalikkan fakta bahwa itu sebenarnya baik, padahal itu jelek, buah kuldi, karena Allah melarang Adam. Datang iblis menggoda Adam untuk makan buah kuldi. Iblis menggoda bahwa itu sebenarnya baik, dia berbohong, padahal dia tahu itu bahaya. Jadi iblis tahu bahwa itu jelek, diputarbalikkan bahwa itu bagus. Nah, jangan sampai kita lebih licik dan lebih bodoh dari iblis ketika ada sesuatu tanpa sepengetahuan kita justru mengajak orang mengikuti itu. Berarti kita lebih bahaya daripada iblis. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus punya ilmu terlebih dahulu tentang sesuatu, kemudian kita mengajak orang lain untuk melakukan hal tersebut ketika itu baik, atau membuat orang lain paham. Karena sekarang banyak orang yang baru paham sedikit tentang agama, memastikan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Kemudian mengajak orang bahwa ini yang paling benar, yang lain salah. Itu lebih bahaya daripada ini. Karena kita sendiri tidak ada pengetahuan yang pasti tentang itu. Kemudian kita memastikan itu bahwa itu paling benar, mengajak orang. Akhirnya orang ikut-ikutan ikut, kemudian mulai menyalahkan yang lain, kelompok yang paling benar. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu yang kedua. Ayat yang kedua adalah yang menyalahgunakan nasihat, cerita tentang Nabi Yusuf, bahwa saudara-saudaranya ketika meminta kepada ayahnya Nabi Yusuf bahwa ikutkanlah Yusuf dengan kami, ya, kami benar-benar sebagai penasehat memberi kebaikan kepada Yusuf. Ternyata ketika Nabi Yusuf dibawa, itu dibuang ke dalam sumur. Nah, dua ayat ini bukan berarti nasihat ini berkonotasi negatif, bukan berarti. Maknanya adalah ada nasihat yang baik, tapi ketika tidak ada ilmu di dalam, bisa jadi kita menyalahgunakan nasihat itu. Nah, makanya itu maksudnya. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, hadis ke-8 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dari sahabat Ibnu Umar, tadi dari Tamim Ad-Dari, mantan pendeta yang masuk Islam. Kalau sahabat ini adalah Tamim Ad-Dari. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Beliau Islam dan kecil, beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah kalau kita sebut sekarang itu preman pasar yang sadar. Nah, kalau anaknya Islam dari kecil, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Ketika mereka telah mengerjakan itu, maka darah dan hartanya terbebas dari gangguan. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa maksudnya? Nah, hadis ini bahaya ketika dibaca terjemahnya saja dan kita menggunakan pemahaman pribadi memahami hadis ini. Apa bahayanya? Kita lihat terjemahnya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka terbebas dari gangguan. Kalau kita paham secara terjemah saja hadis ini, bisa-bisa kita jadi teroris. Karena kita diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Nah, itu bahayanya. Jangan sampai kita menjadi teroris. Orang-orang yang belum bersyahadat kita perangi semua sampai bersyahadat. Nah, bukan seperti itu. Jadi
Ketika Rasulullah SAW bersabda, harus kita lihat. Ketika kita lihat terjemahannya, ketika kita melihat terjemahan hadis, paling tidak kita punya pertanyaan. Supaya kenapa? Supaya pemahaman kita terhadap hadis itu bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Apalagi ketika terkait hal-hal yang menurut agama lain itu agak keras. Tapi kalau ketika yang muda-muda umpama anjuran untuk bersedekah dengan tangan kanan, nah itu boleh kita pahami secara bahasa. Boleh anjuran tapi ketika kita juga punya ilmu, umpama bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Itu kan bahasa peribahasa. Bukan berarti kita pakai tangan kanan, tangan kiri kasih ke belakang. Maksudnya ketika kita bersedekah itu tidak ada orang yang tahu kecuali kita. Nah itulah bahasa-bahasa hadis. Jadi ada hadis yang butuh pemahaman yang lebih lanjut. Salah satunya hadis ini. Maksud dari hadis ini adalah Abdullah ibn Umar mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat. Maksudnya adalah ketika Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa yang diperintahkan diperangi adalah orang-orang yang sudah bersyahadat sebelumnya, berarti sudah muslim. Kemudian mereka kembali murtad. Ketika mereka murtad, tidak mau lagi mengerjakan sholat, tidak mau lagi mengerjakan menunaikan zakat. Nah orang-orang ini yang mempermainkan Islam yang harus diperangi. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak pada masa itu orang-orang yang murtad. Pertama ada yang murtad keluar dari Islam. Yang kedua ada golongan yang tidak lagi mau membayar zakat. Dia hanya mau sholat, tidak mau bayar zakat. Jadi membedakan perintah sholat sama zakat. Padahal dalam Islam dua-duanya wajib. Sama, aqimus sholata wa atuz zakat. Dua-duanya disanding. Ada sebagian kelompok ketika Rasulullah wafat, dia hanya mau sholat, tidak mau bayar zakat. Nah orang-orang inilah yang wajib diperangi. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Jadi yang dimaksud adalah orang yang diperangi adalah orang-orang yang mempermainkan ajaran Islam. Berarti dia Islam kemudian sengaja mempermainkan atau menjadikan yang ini wajib, yang ini tidak wajib. Padahal dua-duanya sudah ditentukan oleh agama. Orang-orang seperti itu. Bukan orang-orang kafir di luar sana, bukan orang-orang non-muslim di luar sana. Tidak. Tapi orang-orang kita sendiri yang mempermainkan ajaran agama kita. Itulah yang diperangi. Nah, memerangi di sini pun bukan dengan pedang. Kota layak itu memang memerangi, tapi kota layak itu adalah ketika mereka sudah mulai mengancam kita, baru kita perang. Sudah mengancam, bisa jadi membuat rusuh orang-orang Islam, baru kita perang. Karena kota layak itu itu beda. Kota layak itu artinya membunuh, memerangi langsung tanpa sebab. Kota layak itu membunuh atau memerangi ketika ada serangan. Itu dalam bahasa Arab. Memang akar katanya sama. Nah, hadis ini menggunakan kata umirtu an uqatila. Aku diperintahkan untuk memerangi ketika ada serangan. Nah, itulah rahasia bahasa dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Karena ada kata manusia. Nah, manusia, makanya itu tadi harus kita membaca pemahaman para ulama terhadap hadis ini. Karena manusia yang dimaksud di sini adalah sebahagian manusia yang telah memeluk Islam, ya, yang mempermainkan Islam, bukan manusia keseluruhan. Dalam Al-Quran ada kata manusia yang bermakna seluruh manusia,
ada kata manusia yang bermakna sebagian manusia. Makanya itulah rahasia makna dari Al-Quran. Contoh, kata kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Ya, aku berlindung kepada Tuhannya para manusia. Birabbin nas, berarti yang dimaksud adalah seluruh manusia. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, yang dimaksud adalah seluruh manusia. Tapi ada kata lain yang kata an-nas, tapi tidak bermakna seluruh manusia. Contohnya wa'adzin fin nasi bil haji. Serulah, dakwalah atau serulah kepada manusia untuk berhaji. Maka yang dimaksud manusia adalah orang-orang muslim. Bukan mengajak seluruh manusia biar muslim bersahabat. Nah, itulah tafsir. Jadi ada kadang an-nas bermakna seluruh manusia. Ada kata an-nas bermakna sebagian manusia. Itu kalau kita baca terjemahan, ya, bisa jadi kita salah paham. Boleh membaca terjemahan, tapi ketika ada pemahaman yang butuh pertanyaan, maka harus kita tanyakan. Karena harus kita tahu tafsirnya supaya kita tidak salah paham. Tapi sekedar untuk membaca untuk menambah pengetahuan boleh. Tetapi untuk menghukumi orang itu tidak boleh. Karena kita yang sampai kita lebih licik dari iblis. Dengan terjemahan yang kita baca tanpa pemahaman yang baik, langsung kita hukumi orang. Kita membaca ayat wa'azzin fin nasi bil haji. Serulah manusia untuk berhaji. Kita panggil semua orang biar non-muslim untuk haji. Karena kata an-nas di ayat ini bermaksud sebagian. Beda kata an-nas di ayat qul a'udzu birabbin nas. Itu bermakna semua. Ada juga kata an-nas yang bermakna khusus satu orang. Ada juga sebenarnya bukan bermakna sebagian. Nah, itulah rahasia bahasa dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan ayat itu tidak sembarang pemilihan kata. Bahkan kata satu huruf pun dalam Al-Quran ada rahasia. Kenapa menggunakan kata waw? Kenapa menggunakan kata la? Kenapa bukan lan? Padahal dalam bahasa Arab kata tidak saja, kata tidak dalam bahasa Arab itu ada dua, ada kata la, ada kata lan, semua bermakna tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan satu, tidak. Tapi dalam bahasa Arab ada dua kata lan, ada kata la, ada kata lan. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di tempat-tempat tertentu. Dan kalau kita baca terjemahnya saja, ya bisa jadi kita salah paham. Maka kita harus tanyakan, paling tidak yang tahu tentang perubahan bahasa atau ragam bahasa dalam Al-Quran. Contoh kecil yang terakhir, kata la, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, orang-orang yang berbuat musyrik, orang-orang yang menyekutukannya, tidak mengampuni, tapi menggunakan kata la, tidak mengampuni. Kita lihat ayat yang lain, awal juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan, tidak akan memperoleh kebaikan sampai kita manusia menginfakkan apa yang kita suka, harta yang kita suka. Dua-duanya tidak memperoleh kebaikan, yang satu tidak memperoleh. Sama-sama kata tidak, tapi satu menggunakan kata lan, satu menggunakan kata la. Apa maksudnya? Apa bedanya? Bedanya adalah ketika dalam tafsir Az-Zamakhsyari, ketika Allah menggunakan kata la dalam Al-Quran, la, lam alif, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, tapi bisa jadi iya, bisa jadi akan, atau bisa jadi iya ketika syarat-syarat tertentu. Tapi ketika menggunakan kata lan, apapun syaratnya tidak akan pernah, bagaimanapun kondisinya tidak akan pernah ketika menggunakan kata lan. Itulah kenapa Allah menggunakan kata la ketika berkaitan dengan la yushraka
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa yang orang-orang berbuat musyrik, tapi menggunakan kata la. Berarti Allah tidak mengampuni, bisa jadi mengampuni. Kenapa? Andaikan Allah menggunakan kata la, sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang berbuat musyrik. Maka orang-orang berbuat musyrik bertobat tidak akan diampuni walaupun sudah bertobat. Tapi Allah menggunakan kata la, berarti bisa diampuni orang-orang yang berbuat musyrik. Syaratnya adalah bertobat. Yang mana yang tidak diampuni adalah orang-orang yang berbuat musyrik sampai nyawanya putus, nyawanya diangkat, dicabut oleh malaikat. Itu yang tidak diampuni. Tapi yang satu, yang keempat itu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kita menginfakkan harta yang kita cintai, menggunakan kata lain. Berarti sama sekali tidak akan memperoleh kebaikan ketika kita menginfakkan harta, pakaian yang tidak layak pakai, tidak akan memperoleh kebaikan. Harus yang bagus. Nah, itu menggunakan kata lain. Itulah salah satu contoh dari bahasa Al-Quran. Kenapa kemusyrikan masih diampuni oleh Allah? Karena tadi ada taubatan nasuha. Selama ajal belum menjemput, kita umpama pernah berbuat musyrik, pernah orang tua kita dulu umpama contoh mengajak kita untuk membawa sesajen di kuburan tua atau di bebatuan besar atau di pohon besar, kan kita sudah berbuat musyrik. Nah, ketika kita sudah tua, pernah mengingat, wah saya pernah berbuat musyrik, saya mau bertobat. Untuk Allah menggunakan kata la, tidak mengampuni dosa musyrik, tapi bisa jadi akan diampuni ketika kita bertobat. Maka ketika kita ingat pernah berbuat musyrik, kita taubatkan dengan taubatan nasuha. Taubat yang murni, bukan taubat sambal. Ada istilahnya orang taubat sambal. Dia makan sambal, dia pedis, dia bilang tidak mau makan sambal lagi karena pedis. Ketika pedisnya hilang, makan lagi. Itu namanya taubat sambal. Nah, taubatan nasuha murni, bertobat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diampuni dosa kemusyrikan itu sebelum ajal menjemput. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba, seluruh taubat hamba, selama yughargir, selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Jadi ketika nyawa kita dicabut, sebelum sampai di sini, taubat akan masih diterima, pasti diterima, yakin dan percaya. Tapi ketika nyawa sudah sampai di sini, walaupun bagaimana taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih contoh Fir'aun. Fir'aun itu bertobat Fir'aun, tapi taubatnya terlambat. Nanti di sini nyawanya baru bertobat ketika tenggelam. Fir'aun mengangkat tangan, amantu. Dalam Al-Quran ada, aku beriman kepada Tuhan Bani Israil. Dalam syarah ada yang menyebutkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Dia beriman bertobat, tapi nyawanya sudah sampai ke kerongkongan. Dalam riwayat hadis, datang Jibril disumbat mulutnya pakai tangan. Karena Jibril juga tahu kalau Fir'aun sempat bertobat, tapi ternyata taubatnya Fir'aun itu terlambat. Maka Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Tapi sempat bertobat, cuma terlambat. Maka kita, insya Allah, selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun kita tobatkan, selama dosa itu berkaitan kepada Allah, bukan berkaitan kepada sesama manusia. Yang sampai utang kita kepada tetangga, ya Allah aku tobatkan utang kepada tetangga, tidak ada. Karena utang kepada tetangga itu tidak ada urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu campur kepada kita ketika kita punya masalah dengan orang lain. Nanti akan diadili khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan kita, maksiat kita kepada Allah, kita taubatkan diampuni. Tapi kesalahan kita kepada saudara, bagaimanapun taubat kita tidak ada. Harus kita langsung meminta maaf. Harus kita, kalau utang kita bayar. Karena kenapa? Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa ketika di akhir kelak ada orang yang sudah mau masuk surga, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang lain datang. Ya Allah, aku pernah dizalimi
ada utangnya orang itu. Kata Allah, cabut kebaikannya, kasih ke orang itu. Datang lagi, masih ada lagi yang butuh. Cabut lagi kebaikannya, kasih ke orang itu. Datang lagi, sampai habis kebaikannya, masih ada orang datang. Habis kebaikannya, tinggal keburukan. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya masih pernah dizolimi. Apa kata Allah? Ambil keburukan orang yang pernah dizolimi, kasih tambah ke orang itu. Ambil terus. Sampai akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena kezaliman kepada sesama manusia, termasuk utang, kezaliman. Maka perlu kita perhatikan, ya, yang sampai kita sibuk bertobat dengan taubatan nasuha, tetapi kelakuan kita dengan tetangga, kelakuan kita dengan sahabat kita, orang lain, orang sekitar kita itu menyakiti, itu rugi. Ya, taubat kita diterima, ibadah kita diterima, bicara hal yang besar, tapi ternyata pahala itu kita simpankan untuk orang lain. Alhamdulillah, rugi kita beribadah, ternyata ibadah kita untuk orang lain semua dihabisi orang lain. Maka perbaiki hubungan kita kepada tetangga, ya. Semoga taubatan nasuha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat di sini baik kita sebagai saya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.